Za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kembalimu. Jadi hidup ini sedang menunggu maut. Sepanjang hidup semuanya adalah ujian. Nanti di akhirat akan kembali kepada Allah, dapat balasan. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, ujian. Sakit, ujian. Sehat, ujian. Dihina, ujian. Dipuji, ujian. Belum punya suami, sudah punya suami, kenapa lebih keras suaranya? Tadinya menikah teh, disangka teh ingin, makanya nerima si dia, disangkanya bakal bahagia, ternyata yang membuat ibu pusing siapa? Si dia ya. Sama Bu. Bapak-bapak ini juga ya, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi dirimu, pas udah nikah maleng lieur ya Pak. Bukan itu. Ibu bapak kurang bahagia bukan karena keadaan suami, bukan karena keadaan istri. Kita kurang bahagia bukan karena keadaan anak-anak. Kita kurang bahagia penyebabnya hanya dua. Satu, ini teh pengen bahagia tidak? Apa kunci bahagia? Kunci bahagia itu dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Jadi bukan kurang uang, bukan kurang cakep, bukan kurang terkenal. Orang itu sengsara karena dua. Satu, kurang iman. Yang kedua, kurang amal soleh. Jelas? Jadi kalau ibu kurang bahagia, apa artinya? Ibu kurang iman dan kurang amal soleh. Suami mau baik mau enggak baik, kalau ibu kuat iman, ibu pasti bahagia. Dibahagiakan oleh Allah. Punya anak, belum punya anak sama. Punya rumah, tidak punya rumah, kalau kuat iman sama. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, sama. Bagi orang yang beriman teguh mah, apapun yang Allah takdirkan sama. Diberi nikmat bersyukur, fakana khairullah. Diberi cobaan bersabar, fakana khairullah, itu pun baik. Jadi orang beriman mah tidak ada ruginya. Tetangga badai baik, alhamdulillah. Tetangga bawel, alhamdulillah. Astagfirullah. Begitu? Jelas tidak nih? Nah, hari ini ada judulnya nih. Harus sesuai judul ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita ya, dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya? Udah tahu belum ciri orang kurang iman? Di sini belum dijelaskan ya. Ciri orang kurang iman ada 3. 1,
Tiap ingat ke depan, bacem, banyak cemas. GTA, galau tiada akhir. Liwe, lieur wae. Pokoknya kalau orang kurang iman, kalau sudah ingat nanti, besok, lusa yang akan datang, yang belum terjadi, jatuhnya cemas. Tuh begitu cirinya. Kalau orang yang kuat iman bagaimana? Kalau orang yang kuat iman tidak cemas. Kenapa? Ada Allah. Ayatnya At-Taubah ayat 51. Ini untuk cebacem. Tahu cebacem? Ece yang banyak cemas. Celiwe, ece lieur wae. Baca surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Dengar ya Bu, tidak ada yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau ngasih sebutir nasi, Allah tidak izinkan sampai tidak jawab. Gak bisa. Mau janji gak, yang bisa terjadi cuma satu, apa yang Allah izinkan. Bergabung jin dan manusia mengancam, tapi Allah tidak izinkan terjadi. Terjadi tidak? Tidak. Gak bisa, gak bisa. Orang mau ngancam apapun, kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang, yang belum, yang sudah, yang sedang. Tenang, segala-galanya adalah milik Allah. Segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah. Segala-galanya tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Tenang, tenang. Ada Allah. Yang penting kita disukai Allah. Gimana ya kalau suami saya pensiun nanti? Berarti suami ibu pensiunan. Ya kan? Kalau suami meninggal gimana? Dikubur. Terus saya gimana? Janda. Terus rezeki saya gimana? Allah. Orang kurang iman ingatnya aset, gaji, tabungan, warisan. Orang yang kuat iman ingatnya Allah. Ada pemuda mahasiswa, nanti kalau sudah lulus kuliah saya dapat kerjaan tidak ya? Tidak tahu. Memangnya saudara bakal lulus? Siapa tahu meninggal semester 5 ya. Katanya nanti susah kerjaan. Jangan takut. Belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu ada umur. Yang penting sekarang jadi mahasiswa yang disukai Allah. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, belajarnya sungguh-sungguh. Kalau hari ini disyukuri, nah kalau saya
makin tua, saya jadi nenek-nenek, nanti suami saya gimana? Kakek-kakek. Kalau saya sudah menopause dan beritahu Bu apa yang tidak boleh saya lakukan, pertanyaannya cuma begitu. Nah, majikannya ini melihat ini yang bantu-bantu tuh baik akhlaknya, sopan, kerjanya bagus, tidak rewel, jujur. Itu mah setiap ibunya beli baju, dibeliin baju tuh khodimat. Ditanya anaknya sekolah di mana? Nih ada tas, nih ada sepatu buat anaknya. Enggak minta. Suaminya gimana? Ya memang suami saya lagi PHK. Tuh motor, daripada nganggur di garasi, suruh dipakai suami ngojek buat nambah-nambah. Motor punya. Mau umroh tidak? Dia ongkosin, diumrohin, tidak diminta, diberi yang lebih baik. Penyebabnya sederhana, akhlaknya bagus, kerjanya bagus. Itu kerja sama manusia yang serba terbatas, apalagi jadi hamba Allah. Kalau akhlak kita baik, ibadah kita baik, Allah pemilik segala-galanya, enggak akan disia-siakan. Maka jangan ribet hidup mah. Tinggal jadi orang baik hati, perkataannya baik, mikirnya baik, ibadahnya baik, ketemu kok dengan rezeki Allah yang ngasih semuanya. Sekarang aja nggak baik diurus ya kan? Model kita ini kan pantasnya mah disambar petir, jelebet, gosong, selesai. Tapi masih ku Allah diurus. Ke pengajian diongkosin. Tahu tidak Bu, Pak, duduk di sini bukan cuma dengerin ceramah. Duduk di sini ada malaikat yang khusus mendoakan ampunan. Pulang dari sini bisa habis itu dosa? Oh iya. Pulang dari sini bisa ngangkat derajat. Bisa lebih tenang. Siapa yang membuat ibu bapak bisa di sini? Allah. Berapa banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekarang lagi sibuk dengan WA, lagi sibuk milih untuk beli online, lagi ngobrol, lagi kerek. Banyak yang saat ini waktu yang sama lagi berbuat dosa. Siapa yang mencegah kita dari berbuat dosa? Siapa yang ngasih ongkos ke sini? Siapa yang nyelamatin perjalanan ke sini? Siapa yang bikin sabar ibu enggak pada tidur sekarang? Semua karunia dari Allah. Padahal kita nyebelin. Sholat tidak khusyuk, Quran jarang dibaca, mulut lebih banyak bawelnya daripada zikirnya. Otaknya ngeres terus, ditulung oleh Allah. Ngaco ditulung, apalagi benar, betul? Mikir. Dua, ciri orang kurang iman, terbelenggu oleh masa lalu. Jadi kalau sudah ingat tadi, kemarin, yang lalu, dulu, hatinya tuh nggak bisa lepas. Ada yang sedih karena meninggal, sedihnya nggak hilang-hilang. Duh, coba kalau si Akang masih hidup, udah jelas meninggal. Anak lagi remaja meninggal, mungkin sekarang udah, jadi sedih. Ya teh baju, ya sedih lagi. Atau sakit hati. Dulu tuh dia yang saya yang ngebiayain, perih, kecewa, dendam. Namanya orang yang
kurang iman, tidak bisa move on, tidak bisa lepas dari belenggu masa lalu. Karena tidak bisa move on, jadi kelakuannya sering ini perkataan yang tidak baik. Saya tuh nggak nyangka suami saya. Suami juga nggak nyangka ibu kayaknya. Kalau nyangka dari dulu mah nggak mau sama ibu. Kan udah nggak boleh ngomongin. Tahu kenapa ibu nikah sama suami yang ini? Tahu kenapa? Karena takdirnya itu. Ya saya teh pengen suami teh soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Dengar ya bu, yang seperti itu kan gak ada yang mau sama ibu. Terima yang ada ya pak ya. Ayo sabar pak, gak lama di dunia. Gimana orang beriman menghadapi masa lalu? Al-Hadid 2223. Ulangi. Ma asaba min musibatin fil ard. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Gempa, banjir, tsunami, kebakaran, perang seperti sekarang perang Palestina pokoknya apapun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, pada kita nih, kotombe, bisul, ambeien, kejepit pintu, dikosewad, dilodok soang, digegel anjing, ketinggang pohon, kena fitnah, dibuli, dioperasi, kanker, apapun yang menimpa pada dirimu, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi sudah tertulis. Agim dipuji rame-rame, udah gitu diambek ku ibu-ibu rame-rame, sudah tertulis. Jangankan segede gini, daun jatuh saja sudah tertulis di lauh mahfuz. Daun jatuh, itu teh sudah ada catatannya. Kalau yang terjadi kebaikan, naik kelas, dapat ini, dapat itu, umroh, hafal Quran, ma asobaka min hasanatin faminallah, itu mutlak, semuanya karunia Allah. Tapi yang terjadi sariawan, katinggang kenteng, digegel anjing, dimarahin suami, katipu. Kalau yang terjadinya keburukan, takdir yang buruk, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, itu pasti karena dosa gitu. Cara sederhananya kalau ingat takdir teh kayak gitu. Anak bengal, nggak nurut, pasti ada dosa orang tuanya. Dompet hilang, takdir tah. Harus ridho, dah udah hilangnya. Dompet hilang, itu musibah. Tapi ada musibah yang lebih besar dari dompet hilang, adalah tidak berhasil menemukan dosa yang menyebabkan takdir dompet dia hilang. Jelas nggak nih?
mungkin tidak bayar zakat, mungkin ke tukang sayur, nganjuk terus, nggak dibayar-bayar, mungkin ketika beli dukuh, nyobainnya yang gede-gede, habis 10, tapi belinya seoz. Mungkin bakso tahu, jatuh itunya tahunya dicolok yang masih kena siomay. Tidak ada satupun dosa kecuali ada balasannya. Dan balasannya diantaranya adalah musibah. Jadi kalau ibu tiba-tiba dimarahin suami, padahal saya tidak salah, kenapa suami marah-marah? Saya tidak ngambek ke suami. Mungkin tidak ngambek ke suami, tapi ibu ngambek ke pembantu, ngambek ke tukang sayur, ngambek ke yang nganterin paket, ngambek ke anak-anak yang tidak pada tempatnya, ada balasannya. Mikir. Adakah perbuatan kita yang tidak disaksikan oleh Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu untuk dirimu. Al-Isra ayat 7. Jadi siapa yang mencelakakan kita? Jawab. Siapa yang membuat kita menderita? Siapa yang membuat kita sengsara? Yang membuat kita terjerumus jadi masuk neraka siapa? Diri sendiri. Suami itu ujian dari Allah. Suami itu ladang amal. Tapi saya ingin suami saya seperti tetangga. Tetangga itu nggak mau sama ibu. Yang ada Siti Asia, suaminya Fir'aun, tetap mulia. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya mengingkari suaminya, tetap mulia. Karena mulianya seseorang bukan karena orang lain. Mulianya kita karena kelakuan mulia sendiri. Syariatnya, hakikatnya pemberian Allah. Jelas. Jadi yang membahayakan ibu teh dosa siapa? Dosa suami, dosa diri sendiri. Nah, itu mikiran dosa suami aja. Perlukah ibu-ibu menyelidiki suami? Jawab. Perlu menyelidiki tidak? Nggak jelas jawabannya nih. Pakai dalil, wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib. Gini Bu, Pak, Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'da dzanni ism. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka. Sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, menyelidiki, memata-matai, ingin tahu. Gak usah. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, jangan ngobrolin kejelekan orang. Dah, itu amalkan kalau mau bahagia. Baik sangka aja. Tapi gimana kalau dia ngaco? Dengar ya, Allah tahu kelakuan siapapun. Kalau kita berbaik sangka karena mematuhi perintah Allah, Allah akan ngasih tahu kepada kita. Kalau lebih baik kita tahu, bekal tahu, tidak usah pakai menyelidiki. Capek-capek berburuk sangka.
Taswe anteng Bu. Allah tahu kita berbaik sangka karena Allah tahu tidak? Allah tahu tidak yang dibaik sangkai ternyata jelek? Allah akan ngasih tahu. Jadi nggak capek. Tapi kita mah nggak perlu tahu. Nih saya nasihatin ya Bu. Bu, mendingan ibu tidak tahu kejelekan suami, tapi suami jadi tobat, jadi baik, daripada ibu tahu, ibu liar, suami tetap ngaco. Coba kalau ibu buka HP suami, jatuhnya jadi tenang atau jadi galau? Cek ablege ulah. Urusan jadi beres atau nambah? Makanya saya mah mendingan tidak tahu tapi jadi baik. Dan yang penting mah jadi baik, bukan jadi tahu. Tahu kejelekan orang tuh beban. Tahu kejelekan orang lain tuh gak enak. Jangan-jangan dianya udah tobat, kita masih kehel. Benar? Mendingan gak tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah. Gimana kalau Allah ngasih tahu kejelekan suami? Itu takdir Allah tahu. Tetap harus baik-baik. Karena jelek sekarang udah dibuka, boleh jadi kejelekan inilah yang membuat tobat. Berapa banyak orang yang asalnya jelek kemudian jadi lebih mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dapat hidayah, anak perempuannya dikubur oleh beliau. Dapat hidayah jadi Amirul Mukminin. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, berapa banyak yang terbunuh oleh beliau dan pasukannya, umat Islam yang terbunuh. Dapat hidayah jadi Saifullah, pedang Allah. Banyak lah yang ceramah ini juga. Nggak akan cerita. Kemarin reuni yang teman-teman SMA, dan ada yang nyangka Agim bekal begini. Maaf ya Agim, katanya udah dulu mah nggak ada remeng-remeng pikiayeun gitu. Jadi dijahilin. Sekarang pada minta maaf. Kasihan kualat. Jangankan teman-teman nggak nyangka Agim bekal jadi seperti ini. Lah saya sendiri juga nggak nyangka. Enggak. Asli nih. Cita-citanya mah dulu mah nggak begini. Ngegiclek we sendiri. Allah yang sudah menulis seperti ini sebagai ujian. Cukup segitu aja. Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Lanjutan ayat yang tadi ya, supaya tidak kekunci. Supaya kamu tidak terlalu berduka cita. Kalau udah terjadi emang udah begitu. Ridho. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Kalau tidak ridho, enggak bisa. Lagi jalan genteng jatuh kena jidat. Lalu saya tidak terima, enggak mungkin tidak terima. Itu udah ada tanda terima, benyut. Maka ibu enggak boleh enggak nerima jadi tua, enggak boleh, udah jadi. Katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Kalau orang bisa menyebut begitu ya Bu, terjadi sesuatu, innalillah wa inna ilaihi raji'un, lalu sambung qaddarullah
wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir. Bisa aja nyebut begitu, tenang. Banyaknya orang menderita bukan karena takdir, karena tidak mau nerima takdir.